Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas kolonialisme Portugis di Indonesia dan dampaknya. Yuk langsung kita pelajari. Latar belakang kedatangan Portugis. Mencari jalur baru perdagangan rempah-rempah. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah, lada, cengkih, pala, kayu manis untuk pengawet makanan, obat, dan bumbu. Namun perdagangan rempah dikuasai pedagang Arab, Persia, dan kemudian Venesia. Akibatnya harga menjadi sangat mahal di Eropa. Portugis ingin mencari jalur laut langsung ke sumber rempah tanpa melalui perantara. Tujuan utama Portugis mencari dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Inilah tujuan paling utama. Portugis ingin mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan rempah, pala, cangkih, lada dengan menemukan jalur laut langsung ke pusat rempah, memotong perantara Arab, India, dan Venesia, menguasai pelabuhan strategis di Asia. Selain rempah, Portugis ingin memperoleh emas, perak, dan komoditas berharga lainnya untuk memperkuat ekonomi kerajaan. Wilayah Indonesia yang dikuasai Portugis: Maluku, Ternate, dan Tidore. Wilayah utama. Inilah pusat kekuasaan Portugis di Nusantara. Ternate. Portugis tiba tahun 1512 dan membangun benteng tentang São João da Batista, kemudian dikenal sebagai Benteng Castela. Hubungan dengan Ternate sering tegang sehingga terjadi konflik. Tidore kadang bekerja sama dengan Portugis sebagai penyeimbang kekuatan Ternate. Interaksi dengan kerajaan lokal. Interaksi Portugis dengan kerajaan lokal di Indonesia tidak berjalan harmonis. Awalnya berupa kerjasama dagang, tetapi berubah menjadi intervensi politik, monopoli ekonomi, dan konflik berkepanjangan. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat, terutama di Maluku, sehingga akhirnya memicu perlawanan besar yang mengusir Portugis dari Nusantara. Dampak kolonialisme Portugis di Indonesia. 1. Dampak di bidang politik. Terjadinya konflik antar kerajaan lokal, misalnya antara Ternate dan Tidore, yang semakin memanas karena Portugis sering memihak salah satu pihak. Penguatan benteng-benteng pertahanan, misalnya di Ternate dan Solor, yang kemudian mengaruhi pola pertahanan di Nusantara. Awal terjadinya perlawanan rakyat terhadap penjajah asing, misalnya Perang Ternate di bawah Sultan Hairun dan Sultan Babola. 2. Dampak di bidang ekonomi. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku menyebabkan rakyat kehilangan kebebasan berdagang. Kerusakan sistem perdagangan tradisional karena Portugis memusatkan kendali pada pelabuhan yang mereka kuasai. Perdagangan menjadi lebih terpusat dan menguntungkan Portugis, sementara daerah penghasil rempah semakin ditekan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kedatangan Portugis ke Indonesia bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah, memperoleh kekayaan, memperluas pengaruh politik, dan menyebarkan agama Katolik. Mereka membawa dampak di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Namun, kekuasaan Portugis tidak bertahan lama karena perlawanan kerajaan-kerajaan lokal, terutama Ternate, serta tekanan VOC Belanda, sehingga pada awal abad ke-17, mereka kehilangan seluruh wilayah penting di Nusantara, hanya tersisa di timur. Demikian penjelasan saya tentang kolonialisme Portugis di Indonesia dan dampaknya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.